hanya terjadi pada Utsman bin Affan radhiyallahu an, tidak terjadi pada lelaki manapun di dunia. Apa itu? Seorang laki-laki dinikahkan dengan dua putri Nabi sekaligus. Rasulullah SAW menegaskan tentang kemuliaan dan keistimewaannya Utsman bin Affan sampai-sampai beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk menikahkan Utsman bin Affan ini dengan putriku. Saat Ummu Kalsum meninggal itu beliau bersabda, seandainya saya masih punya putri lagi, maka akan aku nikahkan lagi dengan Utsman bin Affan. Para ulama menyebut Utsman bin Affan sebagai Dzunnurain yang punya dua cahaya, yakni menjadi menantu Rasulullah SAW atas dua putrinya sekaligus. Jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas karunia nikmat iman, Islam dan keistiqomahan kita untuk di dalam majelis gamis yang merupakan insyaallah raudhah min riyadil jannah pada kesempatan kali ini. Semoga majelis kita senantiasa diberkahi dan dicurahi rahmat Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir, dan tentunya semoga bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia sampai kehidupan kita di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji manusia mulia yang termaktub di dalam ayat 100 dari surat At-Taubah yang Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho dan beliaunya tentu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya. Hal itu juga ditetapkan dan ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu dari manusia yang disebut sebagai penghuni surga atau orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Beliau adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Saudara semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu luar biasa banyak dan tidak cukup waktu kalau kita akan mengupas tuntas. Sehingga pada kesempatan yang mulia dan singkat ini insyaallah kita akan mengupas sejarah kehidupan beliau yang dari beberapa sekian banyak sejarahnya itu kemudian nanti kita bisa ambil pelajaran, kita bisa ambil ibrah dan tentunya kemudian bisa menjadi hikmah bagi kehidupan kita. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi penting untuk kita lakukan, untuk kita kaji, untuk kita kenal. Kata beliau, "Alaikum bisunnati." Bagi kalian wajib untuk mengikuti sunnahku dan wa sunnati khulafaur rasyidin, dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Dan manusia yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah salah satu dari khulafaur rasyidin setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan itu lahir usia 9 sampai dengan 10 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari Bani Umayyah yang dikenal salah satu kaum termasuk pemimpin dari orang-orang Quraisy. Dan beliau beserta keluarganya, jalur keluarganya adalah orang-orang yang mulia dari sisi nasabnya dan juga sangat terpandang di antara kaumnya. Bahkan di antara terpandangnya juga karena kemurahan hati dari para pendahulunya sampai kemudian beliaunya sendiri radhiyallahu an Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan ini dari di antara sekian kaumnya itu termasuk yang paling disayangi, paling dicintai oleh kaumnya. Sampai-sampai nanti di antara peristiwa besar sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW ketika mau mengirimkan Umar bin Khattab radhiyallahu an
yang biasanya kaumnya Umar ini menjadi delegasi untuk melakukan negosiasi dan seterusnya dengan orang-orang atau dengan kaum atau dengan bangsa. Tetapi kata Umar bin Khattab, wahai Nabi, hendaklah kalau boleh saya usul agar engkau mengirimkan orang yang paling dicintai oleh orang-orang Quraisy. Siapa itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sehingga hadirin semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kehidupan dan dari nasabnya beliau memiliki bekal yang luar biasa, nasab yang baik, keturunan yang baik, dan juga pribadi dan kemuliaan di antara kaumnya pada masa bahkan sebelum masuk Islam. Saudara semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian apa saja yang kita bisa ambil pelajaran dan hikmah dari beliau radhiyallahu an Utsman bin Affan ini? Setelah kemudian kita mengetahui bahwa beliau memiliki nasab yang baik, maka tidaklah nasab seseorang itu menentukan kebaikannya untuk kehidupan mulia di dunia sampai kemudian di akhirat, kecuali kemudian beliau menjadi sangat mulia ketika bertemu dengan sahabat baiknya, yakni Abu Bakar As-Siddiq, saat beliau ditunjukkan atau disampaikan oleh tantenya, oleh bibinya. Kata bibinya ketika Utsman bin Affan ini pada awalnya gagal untuk bermaksud untuk menikahi Ruqayyah karena sudah dinikahi terlebih dahulu oleh orang lain, maka kata bibinya, wahai keponakanku, kalau engkau gagal pada saat ini untuk menikahi Ruqayyah, maka sesungguhnya ada kemuliaan yang lebih mulia lagi, yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan engkau menikahi Ruqayyah itu. Apa itu bibi? Kata bibinya, ya, yakni orang tuanya Ruqayyah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan bahwa beliau diutus menjadi nabi atau rasul Allah Subhanahu wa taala, membawa agama yang akan mengentaskan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju kepada cahaya yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu segeralah datang. Nah, setelah beliau Utsman bin Affan mendapatkan informasi dari bibinya ini, kemudian beliau bertemu di komplek perumahan beliau, ya, itu relatif tidak jauh dengan sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq, karena sama-sama saudagar. Kemudian tidak jauh pula dari rumah Rasulullah SAW, yang itu adalah rumahnya Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Kalau sekarang kira-kira ya komplek perumahan para saudagar, para pebisnis. Ya. Nah, karena dekat dan juga akrab antara Utsman bin Affan dengan Abu Bakar As-Siddiq ini, ma'asyiral muslimin, beliau ketika bertemu dengan Abu Bakar, disampaikanlah apa yang disampaikan oleh bibinya tersebut, informasi yang disampaikan oleh bibinya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, benar wahai sahabatku, wahai saudaraku Utsman bin Affan, sesungguhnya Muhammad, sahabat kita, kawan kita, yang kita kenal sebagai orang yang al-amin, yang terpercaya, yang siddiq, wal masduq, yang jujur dan terpercaya ini, telah menyampaikan kepadaku bahwa beliau diangkat menjadi Rasulullah Subhanahu wa ta'ala, dan aku telah mengikuti ajaran agamanya. Maka ikutlah engkau bersama dengan aku untuk menghadap kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau bertemu dengan Abu Bakar dan diajak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah salah satu nilai luhur yang kita bisa ambil pelajaran berharga, bahwa ya, Utsman bin Affan adalah manusia yang mulia, yang sungguh luar biasa di sisi Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Begitu beliau bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyampaikan informasi bahwa beliau telah diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju kepada cahaya agama Allah Subhanahu wa taala, Islam yang luhur, yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan kemuliaan, dan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka
akal sehatnya Utsman bin Affan ini kemudian segera menerima dengan sepenuh hati, menerima dengan sesungguh-sungguhnya, tidak ada sedikit pun keraguan yang karenanya ya, salah satu karakter bagi orang yang ingin mengambil pelajaran sebagaimana Utsman bin Affan menjadi mulia, itu haruslah bersegera untuk menerima kebaikan dan kebenaran yang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jamaah gamis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kalau kita logika sesungguhnya tidak mudah atau bukan sesuatu yang gampang. Kenapa? Karena pada masa itu kita tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW termasuk orang yang ummi, orang yang dari sisi kemampuan untuk membaca, kemampuan untuk menulis tidak ada. Walaupun masyarakat pada waktu itu cukup banyak yang ummi, ya, namun dari sebagian orang-orang mulia, mereka diantaranya banyak yang sudah mampu membaca, mampu menulis dan sebagainya. Nah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka kondisi seperti itu tidak mudah, ya. Satu kondisi yang tidak mudah bagi orang dengan kedudukan mulia tertentu di strata sosial yang cukup tinggi untuk bisa segera menerima. Namun kemuliaan dari Utsman bin Affan yang kita dapatkan di sini, walau beliau adalah dari kedudukan yang mulia, kemudian juga saudagar yang cukup berhasil, keluarganya adalah keluarga yang terpandang, keluarga yang kaya dan sebagainya, maka akal sehat beliau justru kemudian menangkap hidayah Allah, kebenaran yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segera kemudian beliau mengikuti dan memeluk ajaran agama yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk sebagaimana as-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Dan ini adalah keistimewaan yang pertama dan utama yang dimiliki oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, sebagaimana juga dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Itulah masuk Islamnya Utsman, sehingga begitu beliau masuk Islam saat pada awal-awal perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah mengalami tekanan yang luar biasa, sementara juga membutuhkan tentu biaya yang besar. Apa yang kemudian dilakukan oleh Utsman bin Affan? Ini prototipe atau profil tokoh yang lengkap, yang luar biasa. Beliau kaya raya, kemudian kedudukannya sangat terpandang, tetapi dengan qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau segera menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan sedikit pun, bahkan termasuk as-sabiqunal awwalun. Maka begitu kemudian dakwah Rasulullah membutuhkan biaya, orang-orang yang pertama-tama untuk segera mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, di samping tentunya adalah Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Masya Allah wa tabarakallah. Sehingga kemuliaan beliau sebagai orang yang sabiqunal awalun, awal-awal masuk Islam, itu kemudian dilengkapi dengan pengorbanannya yang luar biasa untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harta bahkan juga jiwanya. Hadirin jamaah gamis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga pelajaran yang kita bisa ambil dari Utsman bin Affan di awal-awal masa masuk Islamnya beliau dan di awal-awal dakwah Nabi SAW di Mekah, orang-orang kafir Quraisy permusuhannya juga luar biasa. Maka sebagaimana Abu Bakar itu pernah juga mendapatkan tekanan, pernah juga mendapatkan ancaman dan sebagainya, Utsman bin Affan pun juga mendapatkan tekanan. Bukan mulus-mulus saja ketika beliau kemudian menetapkan diri, memantapkan diri untuk masuk Islam, untuk mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu masih asing, sebagaimana ditegaskan Nabi, badal Islamu gharibun, ya. Islam itu datang di awalnya asing.
dan nanti juga akan asing lagi pada masanya. Nah, saudara semuanya yang dirahmati Allah, pada awal-awal di mana Islam masih dimusuhi, Islam masih sangat tertekan dan sebagainya, maka Utsman bin Affan karena diketahui masuk mengikuti agama Muhammad SAW, maka ada pamannya itu yang kemudian mungkin ibunya sendiri tidak tega, tapi kemudian pamannya yang kemudian mengurung Utsman bin Affan di kandang kambing. Ada yang menyebut kandang kuda, ya. Dikurung di kandang kuda untuk membujuknya tidak dikeluarkan sampai engkau keluar dari agama Muhammad dan kembali kepada agama nenek moyang kita. Ya. Artinya apa jemaah sekalian rahimakumullah? Sungguh orang-orang yang as-sabiqunal awwalun yang dimuliakan bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai radhiyallahu anhum wa radhu'an, orang yang telah ridho, Allah telah ridho pada mereka, mereka telah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan kepadanya surga. Itu bukan perjuangan yang mudah, bukan kondisi yang mudah, tetapi beliau semuanya melalui dengan perjuangan yang luar biasa, ada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang luar biasa yang mengenai beliau semuanya, termasuk juga Utsman bin Affan pun merasakan sempat disekap di kandang kuda pada beberapa waktu, sampai kemudian akhirnya karena kok ini tidak mundur dan kemudian tidak mau melepaskan agamanya dan seterusnya, akhirnya ya sudahlah, mereka ya pamannya yang mengurung ini akhirnya mengalah, ya. Akhirnya dilepaskan juga. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya pelajaran yang juga istimewa yang kita dapatkan dari Utsman bin Affan ini adalah ketika ada seruan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kaum muslimin dalam kondisi mendapatkan tekanan yang luar biasa di Mekah, sementara Rasulullah dan juga kaum muslimin belum memiliki kekuatan yang signifikan untuk membela orang-orang yang disakiti, orang-orang yang disiksa, bahkan ada yang dibunuh pada masa itu, ya. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menganjurkan kaum muslimin untuk berhijrah. Oh ya, sebelum perintah Nabi SAW untuk berhijrah yang pertama, yakni hijrah ke Habasyah ini, putri Rasulullah SAW Ruqayyah yang sebelumnya sudah dinikahi oleh orang lain, yang waktu itu Utsman bin Affan sesungguhnya menginginkannya untuk menikahinya, tapi kemudian berikutnya meninggal oleh sang suaminya, maka akhirnya Rasulullah SAW menikahkan putri beliau Ruqayyah itu dengan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sehingga sebagaimana disinyalir oleh bibinya Utsman sebelumnya, kalau engkau sekarang terlambat atau ketinggalan untuk menikahi Ruqayyah, maka ada yang lebih mulia, yakni informasi bahwa ayahanda dari Ruqayyah itu menjadi nabi sehingga datanglah untuk mengikutinya. Maka begitu kemudian dia mengambil sesuatu yang lebih mulia dari wanita yang diinginkannya, maka Masya Allah wa tabarakallah, akhirnya kalau tujuannya itu kebaikan untuk agama, untuk akhirat, untuk Allah dan Rasulnya, Allah kemudian memudahkannya untuk bisa mendapatkan tujuan-tujuan dunia yang lainnya. Dan tentu ini bukan dunia yang remeh-temeh, tetapi dunia yang juga luar biasa. Siapa itu? Yakni putri Rasulullah SAW Ruqayyah akhirnya pun kemudian dinikahkan oleh Nabi SAW kepada Utsman bin Affan. Para sahabat Nabi SAW berkomentar tentang pasangan ini, ma'asyiral muslimin, ini adalah pasangan yang Masya Allah luar biasa serasi. Utsman bin Affan dari sisi fisiknya itu gagah, kemudian tampan dengan kedudukan yang sangat tinggi, kemudian mendapatkan seorang wanita yang juga sangat mulia dan cantik, rupawan, tentu lahir batinnya, inner beauty dan juga outer beauty-nya, ya, fisiknya juga cantik, kemudian tentu hatinya juga luar biasa cantik. Nah, ketika sudah menikah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ada seruan
dari Rasulullah SAW kepada kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah, Utsman bin Affan adalah orang yang pertama kali untuk menyambut seruan hijrah tersebut. Sehingga di antara sahabat ada yang menyebut bahwa tidaklah orang yang bersegera untuk menyambut seruan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama-tama kecuali adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an bersama dengan istrinya. Maka dalam perjalanan hijrah ke Habasyah, Utsman bin Affan termasuk rombongan yang pertama kali bersama dengan istrinya Ruqayyah untuk hijrah ke Habasyah, sampai kemudian pada beberapa lama beliau kangen juga untuk kangen bertemu dengan Rasulullah SAW dan kemudian ingin kembali kepada kaumnya. Maka beliau berdua bersama dengan istrinya kembali ke Makkah, bertemu dengan Rasulullah dan bersama dengan kaum muslimin menjalani perjuangan dakwah di masa awal-awalnya, sampai kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau kemudian ikut seruan untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Sehingga beliau, Utsman bin Affan, di samping sesuai dengan tema kita kali ini adalah Dzun Nurain, beliau juga Dzul Hijratain. Beliau adalah orang yang ikut hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada dua tempat hijrah yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni hijrah ke Habasyah sekaligus juga hijrah ke Madinatul Munawwarah. Ma'asyiral muslimin jamaah gamis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan Utsman radhiyallahu an, kita tahu bahwa setelah Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin hijrah ke Madinah tahun ke-2 Hijriah, kemudian Rasulullah SAW mempersiapkan beberapa pasukan yang disiapkan untuk mencegat kafilah dagangnya Quraisy. Kita tahu posisi Madinah itu adalah di utara dari Mekah, sehingga kalau di peta mungkin di atasnya ya, di atasnya, dan perjalanan kafilah dagang dari orang-orang Quraisy atau orang-orang Mekah itu yang terbanyak adalah dari Mekah ke Syam. Nah, perjalanan menuju Syam pada waktu itu tidak ada jalan lain kecuali melewati pinggiran Madinah. Maka dimanfaatkanlah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk menuntut hak dari harta-harta kaum muslimin yang ditinggalkan oleh kaum muslimin ketika hijrah ke Madinah, sementara banyak sekali yang dirampas dan diambil oleh orang-orang Quraisy. Oleh orang-orang kafir Quraisy banyak sekali diambil, dan dari harta-harta kaum muslimin yang ditinggalkan dan diambil tersebut kemudian dipakai untuk modal berdagang yang banyak sekali dijalankan terutama oleh kafilahnya Abu Sufyan. Maka saat Rasulullah mendengar ada perjalanan kafilah dagangnya Abu Sufyan, ya, perjalanan pulang dari Syam menuju ke Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan pasukan untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan tersebut. Hingga kita tidak detailkan ya secara ringkasnya, kafilah Abu Sufyan ini sempat dicegat, tetapi kemudian ya kafilah dagangnya Abu Sufyan segera mengirimkan informan untuk segera lari lebih cepat lagi ke Mekah untuk menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, yang akhirnya mereka orang-orang kafir Quraisy mempersiapkan pasukan perang sejumlah 1.000, dan kafilah dagangnya Abu Sufyan akhirnya bisa lolos ya. Namun kemudian pasukan kaum muslimin yang dipersiapkan tadi kemudian berhadapan dengan pasukan perangnya kafir Quraisy. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah gamis rahimakumullah, pada perang Badar yang kemudian akhirnya terjadi perang Badar ini ya, Rasulullah SAW mempersiapkan dengan persiapan yang sangat baik. Di malam harinya beliau berdoa dengan doa yang luar biasa. Nah, pada menjelang perjalanan ke Badar tersebut, putri Rasulullah SAW Ruqayyah yang menjadi istrinya Utsman bin Affan itu sakit keras. Karenanya kemudian Rasulullah SAW menegaskan kepada Utsman bin Affan, wahai Utsman bin Affan sudah mempersiapkan segala sesuatunya, seluruh persiapan untuk ikut berperang, berjihad di jihad akbar di perang Badar, beliau sudah siapkan dan mau berangkat.
Namun kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Utsman bin Affan, "Wahai Utsman, saya adalah pimpinan yang memerintahkan engkau untuk tetap tinggal di Madinah, menjaga putriku, menjaga istrimu, yakni Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut." Karena kondisi sakit keras. Hadirin jamaah sekalian, posisi Utsman yang seperti ini nanti di akhir-akhir di masa pemerintahan beliau ini menjadi bagian dari fitnah orang-orang Khawarij dan juga orang-orang yang ingin memperkeruh dan membuat fitnah di antara kaum muslimin, ya. Bahwa beliau tidak ikut perang dan sebagainya. Akan tetapi hal ini telah ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Utsman bin Affan termasuk orang yang ikut jihad fi sabilillah dalam perang Badar. Karena segala sesuatunya telah dipersiapkan dan beliau benar-benar siap untuk berangkat berperang. Walau kemudian secara khusus akhirnya Rasulullah perintahkan beliau untuk menjaga putrinya, menjaga istrinya, Ruqayyah, karena sakit keras yang menimpa beliau. Hingga kemudian akhirnya wafat. Beliau Ruqayyah radhiyallahu anha wafat pada pertengahan peperangan Badar itu. Dan Rasulullah SAW tentu mengalami kesedihan dengan informasi itu, walaupun kemudian beliau mendapatkan karunia yang besar, yakni kemenangan yang gemilang dalam perang Badar. Hadirin jamaah sekalian, rahimakumullah, setelah pulang dari perang Badar dan kemudian mendapati putri beliau meninggal, yakni Ruqayyah, istrinya Utsman bin Affan, Rasulullah SAW kemudian berikutnya menikahkan lagi Utsman bin Affan dengan putri beliau, adiknya Ruqayyah, yakni Ummu Kalthum. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ini tidak terjadi pada lelaki manapun di dunia, hanya terjadi pada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Apa itu? Seorang laki-laki dinikahkan dengan dua putri Nabi sekaligus. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda pada kaum muslimin, nikahkanlah putri-putri kalian dengan Utsman bin Affan. Ya. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk menikahkan Utsman bin Affan ini dengan putriku. Ya. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh Rasulullah SAW menegaskan tentang kemuliaan dan keistimewaannya Utsman bin Affan sampai-sampai beliau bersabda kalau ketika yang kedua Ummu Kalthum ini kemudian berikutnya juga meninggal. Saat meninggal itu beliau bersabda, seandainya saya masih punya putri lagi, maka akan aku nikahkan lagi dengan Utsman bin Affan. Hadirin semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kemudian para ulama menyebut Utsman bin Affan sebagai Dzunnurain, yang punya dua cahaya. Selain tadi itu hijratain, beliau hijrah di dua tempat mulia yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga memiliki dua cahaya, yakni menjadi menantu Rasulullah SAW atas dua putrinya sekaligus. Maksudnya sekaligus bukan waktu yang sama, ya. Dua putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hanya terjadi pada satu manusia, satu lelaki di dunia. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, di antara keistimewaan berikutnya yang kita bisa ambil pelajaran, di samping segeranya untuk mengambil kebenaran, yakni masuk Islam, dan komitmen tidak ada keraguan sedikit pun, kemudian berjihad di jalan Allah dengan hartanya ketika dakwah Rasulullah SAW membutuhkannya di awal-awal dakwahnya. Ada seruan untuk hijrah, beliau segera mengikuti perintah Nabi untuk hijrah di awal-awal yang pertama Habasyah maupun juga ke Madinah. Seluruh perintah peperangan Nabi SAW pun beliau mempersiapkan dengan persiapan dan segera menyambutnya dengan seruan yang sangat baik. Ada keistimewaan yang juga luar biasa. Utsman bin Affan ini memiliki akhlak yang sangat luhur, yang sangat mulia. Ketika saat istri beliau Ruqayyah diketahui oleh Nabi SAW waktu itu menyisirkan rambutnya sang suaminya, kata Rasulullah SAW kepada putri beliau, Ruqayyah, wahai Ruqayyah, berbuatlah yang terbaik kepada Abu Abdillah. Ya, salah satu panggilan Nabi kepada Utsman bin Affan. Berbuat baiklah kepada Abu Abdillah ini karena beliau adalah orang yang paling mirip akhlaknya denganku.
Penegasan Nabi ini sallallahu alaihi wasallam menegaskan betapa selain tentu kemuliaan, kecerdasan, kekayaan yang diperuntukkan untuk dakwah dan juga kesungguhannya bersegeranya menyambut seruan Rasulullah, ternyata yang melekat dalam diri Utsman bin Affan itu adalah ada akhlakul karimah, bahkan disebut Nabi sangat mirip dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya. Maka Rasulullah menyebutkan wajib atas kalian semuanya kaum muslimin untuk mengikuti sunnah Nabi dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Dan itulah kemuliaan dan keistimewaan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Antara lain apa? Akhlakul karimah. Di antara akhlakul karimah yang dimiliki oleh Utsman bin Affan yang luar biasa, bahkan tidak dimiliki oleh selainnya. Artinya derajatnya, derajat kemuliaan akhlakul karimahnya itu adalah malunya yang sangat tinggi, yang luar biasa. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kesempatan ketika bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha, ada datang Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu itu di riwayat ada yang menyebut kain beliau terbuka sehingga terlihat betisnya, ada yang menyebut terlihat pahanya. Ya. Ada yang menguatkan yang terlihat betisnya. Pada saat sedikit terbuka itu ma'asyiral muslimin karena memang agak santai, maka saat Abu Bakar datang, Rasulullah SAW mempersilahkannya dan kemudian membiarkannya. Kemudian Umar bin Khattab datang, Rasulullah mempersilahkannya dan membiarkannya. Begitu kemudian mendapatkan informasi ada yang datang, yakni Utsman bin Affan, beliau bersegera untuk merapikan kainnya. Setelah itu selesai, Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai Rasulullah, kenapa tadi ada yang sedikit aneh menurut saya? Saat ayahku Abu Bakar As-Siddiq datang, engkau masih seperti itu. Saat Umar kemudian masih seperti itu. Begitu kemudian Utsman datang, maka engkau merapikan kainmu sehingga tertutup lebih rapat." Kata Rasulullah SAW, bagaimana mungkin saya tidak malu kepada lelaki yang para malaikat pun, malaikat Jibril pun malu atasnya. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh kemuliaan pada diri Utsman bin Affan ini memberikan pelajaran yang luar biasa berharga bagi kita, ya. Termasuk orang-orang yang mungkin menempuh jalur bisnis, mau menjadi bisnismen sebagaimana pebisnis Utsman bin Affan, maka Masya Allah wa tabarakallah, tiru juga apa? Bukan hanya semangat untuk membesarkan bisnisnya, tetapi semangat untuk mengejawantahkan akhlakul karimah dengan rasa malu yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Ini juga harus menjadi karakter kita. Itulah kemuliaan-kemuliaan yang bisa kita ambil pelajaran dari diri Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jemaah agamis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya tinggal beberapa dan tentu masih luar biasa banyak. Mari kita ambil ba'da wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kaum muslimin mengalami kesedihan yang luar biasa, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala karuniakan manusia mulia setelah Nabi, yakni Abu Bakar As-Siddiq, untuk bisa menenangkan kaum muslimin, dan beliau kemudian disepakati oleh kaum muslimin untuk menjadi khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebada wafatnya Abu Bakar As-Siddiq sakit pada saat itu, sakitnya mirip sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar didatangi oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rombongannya diketahui oleh Abdurrahman bin Auf menanyakan, kepada siapa urusan kaum muslimin ini engkau serahkan wahai khalifah? Maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan tentunya awalnya dipertanyakan oleh Abdurrahman bin Auf, namun kemudian disepakati oleh kaum muslimin menjadi Amirul Mukminin, pengganti khalifah pertama Rasulullah SAW, yakni pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Dan hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, sebada ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu an oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Pada waktu itu si Abu Lu'lu'ah ini membuat belati yang luar biasa. Belatinya dua sisi, ya. Pegangannya itu di tengah. Secara khusus dia persiapkan sehingga tusukan yang mengenai kepada
Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tembus dari depan ke belakang. Tetapi Masya Allah, wa tabarakallah, beliau masih kuat 3 hari. Ya. Kalau orang selain beliau mungkin tidak kuat lagi. Tapi beliau masih kuat 3 hari, dan di 3 hari itu kemudian beliau mempersiapkan Dzul Halli wal Aqdi, 6 sahabat utama, dan kemudian atas desakan para sahabat ditambahkan Abdullah bin Umar. Ada 7 orang. Untuk menjadi perumus, menjadi tim, menjadi Ahlul Halli wal Aqdi, dan memusyawarahkan untuk kemudian memutuskan siapa khalifah berikutnya. Dalam panitia itu diketuai oleh Abdurrahman bin Auf, ya, maka mengerucut kepada 2 nama, yakni Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Kepada keduanya, setelah Abdurrahman bin Auf kemudian mengambil aspirasi, berkeliling kepada masyarakat Madinah dan beberapa masyarakat untuk mengambil aspirasi, ya, maka beliau kemudian bertanya kepada Ali bin Abi Thalib dan kemudian juga bertanya kepada Utsman bin Affan, sampai akhirnya secara ringkasnya beliau memutuskan untuk menjadi pengganti Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Siapa? Beliau adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jemaah sekalian rahimakumullah, di antara keistimewaan dan kemuliaan Utsman bin Affan dari awal dahulu, ya tentu sampai kemudian beliau menjadi khalifah, ini ada keistimewaan yang luar biasa, yakni komitmen dan interaksinya dengan Al-Quranul Karim. Ya. Tentu hal ini secara keseluruhan dari mayoritas para sahabat Nabi SAW memiliki interaksi dan komitmennya dengan Al-Quran yang luar biasa. Namun, wabil khusus pada Utsman bin Affan ini, keistimewaan beliau dalam interaksinya dengan Al-Quran itu sungguh luar biasa. Dari sejak sebelum menjadi khalifah sampai kemudian beliau menjadi khalifah, dalam riwayat-riwayat yang sahih dari perawi-perawi yang thiqat, di antaranya dari Hasan al-Basri, kita dapatkan riwayat bahwa Utsman bin Affan itu tidak melewatkan satu pun malam kecuali di malam itu beliau qiyamul lail, bahkan banyak dari malam-malam itu beliau khatam Al-Quran 30 juz. Ini mungkin berat bagi kita-kita, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mudahkan bagi orang-orang yang menjadi orang-orang pilihan, maka Masya Allah tabarakallah, hal itu kemudian menjadi hal yang biasa bagi mereka atau menjadi akhlak mereka, menjadi habit mereka, ya. Dan ini juga harus menjadi pelajaran berharga bagi siapapun yang ingin mendapat contoh pribadi pebisnis yang luar biasa ini, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi semuanya, sebelum kita mengupas beberapa kemuliaan dan keistimewaan ketika beliau memimpin menjadi khalifah ma'asyiral muslimin, ada peristiwa yang terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu itu terjadi paceklik dan terjadi kekeringan yang luar biasa. Mungkin seperti pandemi sekarang, ya. Terjadi paceklik yang luar biasa. Nah, dalam kondisi seperti itu, Utsman bin Affan mengirimkan kafilah dagangnya yang cukup besar, ya, ke Syam, dan setelah itu pulang. Kafilah dagangnya Utsman bin Affan yang telah datang ke Madinah itu ternyata dicegat oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik, pebisnis Yahudi, ya. Dicegat untuk apa? Dicegat untuk dibeli, diborong semuanya. Saat mau diborong katanya, kamu mau berani borong berapa, ya? Ya kalau harga 10 menjadi 12, ya. Atau 10 menjadi 15, berarti keuntungan dengan keuntungan 50%. Aduh, terlalu kecil. Terlalu kecil. Oke, kalau begitu, 2 kalinya, sampai keuntungan 200%. Terlalu kecil. Sampai kemudian ada yang menawar 5 kalinya. 5 kali, ada yang berani mas. Saya tawar 5 kali. Karena kondisinya sangat dibutuhkan. Kalau kemudian ini perhitungannya pebisnis Yahudi pada waktu itu 5 kali, oke, nanti saya jual berapapun, 7 kali atau mungkin 10 kali, orang-orang tetap mau membelinya, ya. Tapi kata Utsman bin Affan tidak ada yang masuk sama sekali. Gila, emang berapa kau mau keuntungan? Sudah ada yang nawar yang lebih tinggi dari itu. Berapa kalinya? Udah di atas kalian semuanya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya kafilah dagang itu membawa seluruh kebutuhan kaum muslimin masyarakat pada waktu itu, kemudian semuanya dibagikan secara gratis, dan itu artinya beliau berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti itu ma'asyiral muslimin tidak hanya sekali dua kali, ya. Kalau pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu jihad Utsman bin Affan bil amwalnya itu juga luar biasa. Bil anfus jelas, kemudian juga bil amwalnya juga luar biasa. Pada perang Tabuk misalnya, ya, banyak sekali kaum muslimin yang menangis karena tidak memiliki kendaraan dan tidak memiliki peralatan dan perlengkapan serta harta yang ditinggalkan untuk keluarganya untuk bisa ikut jihad di perang Tabuk. Maka Utsman bin Affan kemudian berkata kepada Nabi SAW, wahai Nabi, saya menanggung 1000 pasukan dengan seluruh kebutuhannya, kendaraannya, peralatannya, senjata-senjatanya, harta yang ditinggalkan untuk keluarganya. Saya tanggung 1000. Ternyata masih ada lagi yang menangis, banyak sekali yang menangis. Akhirnya ditambah lagi 1000 dan kemudian ditambah lagi 1000 sampai kemudian 3000 pasukan dengan seluruh kebutuhannya ditanggung 100% oleh Utsman bin Affan. Dan tidak jarang, banyak sekali peperangan, kata Utsman bin Affan kepada Nabi, wahai Nabi, berapa butuhnya peperangan ini? Ya, saya yang nanggung, wahai Nabi. Cukup sering hal itu dilakukan oleh Utsman bin Affan, yang artinya, ya, saudagar yang kaya raya yang luar biasa itu ternyata kekayaannya benar-benar langsung untuk perjuangan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, itu pula menjadi pelajaran berharga bahwa di antara keberkahan bisnis Utsman bin Affan itu adalah karena infak dan sodakohnya yang tak berbilang, yang luar biasa. Jadi tidak berserinya, itu tidak berseri untuk dakwah dan untuk jihad fi sabilillah. Saudara semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya waktu berjalan terus, maka ada beberapa poin yang saya ingin tambahkan pada sesi akhir ini di masa kekhalifahan beliau radhiyallahu an. Saat kemudian beliau menerima amanah kepemimpinan itu, Masya Allah wa tabarakallah, kepemimpinan beliau dari 4 khulafaur rasyidin ini termasuk yang paling lama. Beliau memimpin selama 12 tahun. Dalam 12 tahun kepemimpinannya, beliau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa berharga dan luar biasa besar. Kita sebutkan beberapa saja yang mungkin tidak kita rinci. Yang pertama, pada masa kepemimpinan beliau, wilayah perluasan yang sudah dimulai khususnya oleh Umar bin Khattab ke wilayah Romawi, ke Persia dan sebagainya, itu kemudian oleh Utsman bin Affan diteruskan dengan perluasan-perluasan sampai ke wilayah Khorasan, ke wilayah Rusia sekarang, Soviet zaman dahulu, ya. Kemudian juga wilayah Afrika sampai kemudian masuk ke India. Masa kekhalifahan beliau juga sudah mulai membangun angkatan laut yang luar biasa, ya. Angkatan laut yang luar biasa yang bisa mengalahkan angkatan lautnya Romawi. Dalam pertempuran di pertempuran lautnya. Angkatan laut yang dibangun oleh Khalifah Utsman bin Affan ini juga sudah mulai merintis untuk hingga akhirnya nanti berkontribusi besar dalam futuhnya Konstantinopel di masa Muhammad Al-Fatih 1453. Cikal bakalnya angkatan laut itu sudah dibangun oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Pada masa kekhalifahan beliau, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat di masa Abu Bakar As-Siddiq, pengumpulan Al-Quran sudah dimulai, walaupun masih di tempat tulisan tempat semula, ada di pelepah pohon kurma, ada di batu dan sebagainya. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, ya, sampai akhirnya disimpan di istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin Hafsah, putrinya Umar. Maka pada masa Utsman bin Affan, karena semakin luasnya wilayah Islam, ya, tentu kemudian Al-Quran itu mulai dikenalkan kepada kaum muslimin di berbagai macam wilayah yang punya dialek berbeda-beda. Karena dialeknya berbeda-beda, maka bacaan-bacaannya, karena diturunkannya yang pertama kali adalah 7 huruf, ya.
nanti dalam bahasan lain dijelaskan, ya, maka terjadi perbedaan-perbedaan yang bisa jadi membuat si tegang satu dengan yang lainnya. Maka atas usulan beberapa sahabat, akhirnya pada masa Utsman bin Affan disatukan dengan satu rosem yang dikenal dengan rosem Utsmani, atau kemudian dikumpulkan atau disebut dengan dikenal dengan mushaf Utsmani. Sehingga penyatuan dan jadi mushaf Utsmani ini memiliki peran yang begitu besar, luar biasa saat Islam mulai benar-benar menyebar ke berbagai macam wilayah di seluruh dunia. Sehingga relatif sama bacaannya. Nah, potensi pertentangan dan segala macam ketegangan di antara kaum muslimin dengan Al-Quran itu menjadi teredam dan terantisipasi luar biasa dengan dikumpulkannya atau disatukannya mushaf Al-Quran dengan mushaf Utsmani ini. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pada masa itu kemakmuran masyarakat juga sangat terjamin di 12 tahun pemerintahan atau kekhilafahannya Utsman bin Affan radhiyallahu an itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, di akhir dari masa kekhalifahan beliau mulai ada fitnah-fitnah. Dari berbagai macam fitnah itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cukup banyak yang diawali dengan, ya, lebih tepatnya Sabaiyah, ya. Orang-orang Sabaiyah. Orang-orang Sabaiyah yang kemudian nanti mulai ada Mu'tazilah, kemudian dan berikutnya pasca wafatnya Utsman bin Affan nanti ada Syiah dan sebagainya. Jemaah sekalian rahimakumullah, karena ini Ustaz Hanafi sudah memberikan kode waktu kita sudah masuk pada tanya jawab, maka saya closing statement di kalimat terakhir saya ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh Utsman bin Affan pada saat beliau menjadi pribadi sebelum menjadi khalifah pun mulia, saat beliau menjadi khalifah pun beliau benar-benar bisa memberikan kemuliaan, bahkan juga kesejahteraan kepada kaum muslimin, dan juga mengumpulkan Al-Quran yang menjadi persatuan umat yang akhirnya bisa menjadikan umat ini komitmen interaksinya dengan Al-Quranul Karim menjadi lebih mulia, ya. Dan bahkan sampai akhir-akhir hayatnya, saat orang-orang pemberontak sampai kemudian dibunuhnya beliau radhiyallahu an terbunuh dalam kondisi mazlum dan syahid sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Beliau adalah syahid dan mazlum, tapi ma'asyiral muslimin, indahnya beliau terbunuh dalam kondisi memeluk Al-Quranul Karim. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah gamis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, paparan pada kesempatan kali ini semoga mendapatkan manfaat, ibroh dan pelajaran yang berharga bagi kehidupan kita, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Ustaz Hanafi. Tafadhol. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz Muhammad Zubairi atas pemaparan yang disampaikan, begitu luar biasa sekali. Kami menyimak pemaparan dari beliau. Banyak sekali hal yang perlu kita pelajari dari sahabat atau Khalifah Utsman bin Affan ini. Kayaknya tadi Ustaz Muhammad Zubairi banyak hal yang ingin disampaikan, karena kita dibatasi oleh waktu, maka masih ada kesempatan sekitar 10 menit untuk bisa ada tanya jawab di via Zoom. Namun terlebih dahulu, marilah kita simak bersama, kita simak iklan yang mau lewat seperti ini. Berikutnya sudah ada masuk Ustadz beberapa pertanyaan dari pemirsa kita. Ya. Pertanyaan pertama Ustadz saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz, katanya sahabat Utsman ini ada wakaf sumur yang mana sampai saat ini masih ada Ustadz. Apa betul Ustadz? Ya betul. Baik. Waalaikumsalam. Betul pertanyaan Ibu siapa ya tadi, bahwa peristiwanya terjadi pada masa Nabi SAW. Waktu itu kaum muslimin sumber airnya kaum muslimin mengalami kekeringan yang luar biasa, dan tinggal satu sumur saja yang waktu itu keluar airnya, ya. Airnya cukup jernih dan kemudian cukup dalam serta banyak. Tapi dimiliki oleh Yahudi namanya Yusuf, ya. Mungkin kalau sekarang Yosef, ya. Nah, karena
karena dimiliki oleh Yahudi, kemudian kaum muslimin semuanya kering, apa yang dilakukan oleh Yahudi? Ya, oleh Yahudi dia manfaatkan, ya, dijual dengan harga yang luar biasa mahal, ya, sehingga sangat mencekik perekonomian kaum muslimin. Ya, perbandingannya kalau di beberapa riwayat kita baca itu ada orang jual kambing, uangnya hanya cukup untuk satu tempat saja, mungkin satu jerigen begitu ya kalau sekarang, ya. Nah, artinya luar biasa mahal dan mencekik. Maka Rasulullah SAW kumpulkan oleh para sahabat yang konglomerat dan sebagainya. Kata beliau SAW, barang siapa yang mau membeli sumur punya Yahudi tersebut diperuntukkan untuk kaum muslimin, maka baginya minuman dari surga, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan kemudian memenangkan lelang yang disampaikan oleh Nabi tersebut dan kemudian beliau beli, ya. Awalnya dibeli 50%, ya. Karena hanya dijual 50% sahamnya. Dan giliran pada waktu itu sehari untuk Utsman, sehari untuk Yahudi. Maka karena Utsman bin Affan telah mewakafkan untuk kaum muslimin, pada waktu gilirannya Utsman digratiskan. Ya, silakan ambil minimal untuk 2 hari, ya. Dan apa yang terjadi besoknya? Yang terjadi besoknya gilirannya Yahudi, yaitu nggak ada yang beli karena kaum muslimin sudah mencukupi untuk 2 hari pada gilirannya Utsman tersebut. Akhirnya si Yahudi merasa rugi dan tentu kemudian dia harus mengeluarkan overhead cost dan sebagainya. Maka Masya Allah wa tabarakallah, akhirnya negosiatornya Utsman bin Affan berjalan untuk melobi kepada Yahudi, sudah jual saja kepada kami semuanya. Dan akhirnya dibeli oleh Utsman bin Affan secara 100% dan menjadi hak miliknya Utsman bin Affan dan telah diwakafkan untuk kaum muslimin. Dan benar sebagaimana pertanyaan beliau, sampai dengan sekarang itu sumber air tersebut menjadi sumber air yang bisa dipakai untuk mengaliri kebutuhan masyarakat sampai dengan sekarang, bahkan kemudian mengaliri kebun-kebun kurma di sekitarnya. Mungkin ya sebagian dari jamaah barangkali yang kalau umroh atau haji ya berkesempatan untuk bisa mendatangi tempat sumur ini, Masya Allah ya. Yang pasti adalah wakaf sumur itu masih ada sampai sekarang ya, masih ada sampai dengan sekarang ya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu kita sudah di pukul 17.02 lebih 2 menit dari waktu yang kita sediakan. Memang sirah sahabat Utsman bin Affan ini memang perlu waktu panjang untuk bisa membahasnya, apalagi tadi Ustaz Muhammad Zubairi sangat semangat sekali untuk membahasnya dan banyak hal-hal yang memang banyak yang perlu disampaikan kepada kita semuanya. Karena kita atas waktu, maka insya Allah kita akan sambung di waktu yang lainnya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup Ustaz, monggo dipimpin dengan doa Ustaz. Baik, untuk penutup sebelum kita doa, agar juga tidak kita terbebani dengan subhat-subhat tentang pemerintahannya Utsman, saya boleh nambahin sedikit saja Ustaz Hanafi ya. Dalam pemerintahannya Utsman bin Affan, beliau luar biasa adil dengan keadilannya yang luar biasa, termasuk ketika ada pembantunya yang waktu itu salah yang karenanya oleh beliau dijewer ya, oleh beliau dijewer. Lantas kemudian pembantunya ini merasakan merasakan sakit. Maka Utsman bin Affan sebagai khalifah, ini pembantu keluarga beliau, membantu rumah tangganya ya. Maka kata Utsman bin Affan ya, jewer kembali saya ya. Oh, enggak berani, enggak. Akhirnya kata beliau ya, sungguh hisab nanti di akhirat jauh lebih berat dibandingkan dengan hisab sekarang. Ayo ya, jewer. Akhirnya diambil tangannya untuk menjewer ya. Begitu terpaksa jewer itu ya, lebih kuat lagi sampai beliau kemudian merasakan sakit juga. Aduh, gitu kan ya. Maka itu yang menjadi pelajaran yang luar biasa. Termasuk ada kerabat beliau yang waktu itu ada saksi menyampaikan bahwa beliau mabuk, maka oleh beliau akhirnya dicambuk ya. Kerabat beliau dicambuk 40 kali sebagaimana di masa Nabi dan di masa Abu Bakar pemabuk itu dicambuk 40 kali. Tetapi Masya Allah tabarakallah, setelah dicambuk kemudian orang ini bertobat dan kemudian menjadi panglima perang yang memfutuhkan Afrika dan juga
termasuk yang membutuhkan India. Barakallah ya. Baik, jamaah sekalian, marilah kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا فتقبل دعاء ربنا هب لنا من الصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا ودعاء مقبولا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة من أهل قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah wal inayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.